Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 7 MTS Ma'arif yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmatnya Allah, kita bisa melaksanakan bermacam-macam aktivitas yang bermanfaat, yang bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kewajiban kita untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita untuk kebaikan hidup di dunia hingga di akhirat. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita awali, salam sehat selalu, sukses dan bahagia bagi anak-anak sekeluarga. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian bisa melihat LKS-nya di halaman 4 tentang pengertian akidah Islam. Anak-anak sekalian, akidah menurut bahasa artinya ikatan, perjanjian, atau keimanan, atau keyakinan. Itu pengertian akidah. Jadi ikatan, perjanjian, keyakinan, keimanan. Itu pengertian akidah secara bahasa. Sedangkan Islam pengertiannya adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian akidah Islam secara bahasa. Sedangkan pengertian akidah Islam secara istilah atau pengertian syariat yaitu keyakinan atau keimanan yang ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. Itu pengertian tentang akidah Islam. Kita semuanya memaklumi bahwasanya akidah itu banyak macam dan ragamnya. Ada akidah Yahudi, ada kaidah Nasrani, ada kaidah Syiah, ada akidah Syiah, ada akidah Majusi, atau dengan kata lain ada akidah yang non-muslim atau akidah di luar Islam. Maka akidah yang kita pelajari di sini adalah akidah Islam, karena kita orang Islam. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 4 sampai halaman 5 tentang pengertian akidah Islam. Suatu keyakinan yang terkait atau yang ada hubungannya dengan keimanan kita kepada rukun iman yang jumlahnya 6. Ini sebagai sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak boleh diragukan, sebagai keyakinan yang merupakan harga mati bagi kita orang yang beriman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam yaitu beriman kepada qada qadar atau takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam keyakinan itu tadi merupakan ruang lingkup yang ada dalam akidah Islam. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini singkat saja ada 3 poin. Yang pertama, memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Memahami dasar dan tujuan akidah Islam. Dasar dari akidah Islam kita tidak lain adalah Al-Quran dan hadis, atau firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah atau tuntunan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
itu sebagai dasar dari akidah Islam. Tidak boleh lepas dari kedua dasar Al-Quran maupun sunnah atau hadis. Kemudian tentang tujuan akidah Islam, yaitu untuk meluruskan keimanan, keyakinan, kepercayaan kita terhadap rukun iman yang jumlahnya 6, agar kita tidak mudah terkontaminasi atau kerasukan akidah selain dari akidah Islam. Jangan sampai akidah kita terkontaminasi oleh ajaran-ajaran di luar ajaran agama Islam. Sebagaimana di awal tadi, bahwa akidah itu ada akidah Yahudi, ada akidah Nasrani, ada akidah Syiah, ada akidah-akidah yang non-Islam. Maka tetap kita kembali pada akidah Islam. Kemudian yang kedua, meyakini kebenaran akidah Islam. Setelah kita paham, mengetahui pengertian dari akidah Islam, maka kewajiban kita berikutnya yaitu meyakini kebenaran akidah Islam. Jangan sampai ada keraguan, apalagi tidak percaya sama sekali. Ragu saja tidak boleh, apalagi tidak sama sekali. Makanya kita diperintahkan wajib hukumnya meyakini kebenaran akidah Islam. Dalam hal ini yang terkait dengan rukun iman yang jumlahnya 6. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh atau keimanan, keyakinan satu paket. Baik rukun iman yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya atau ditinggalkan semuanya. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengamalkan ajaran akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui, memahami, meyakini, maka konsekuensinya kita mengamalkan. Itu baru dikatakan ilmu yang manfaat ketika kita tahu, kita paham, kita yakin, kemudian kita realisasikan, kita buktikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak bergaul dengan orang tua, maka wajib hukumnya berakhlak mulia kepada orang tua. Ini namanya mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi, ketika kita tahu bahwa ada perintah sholat 5 waktu. Ketika datang perintah sholat, maka kita mengerjakannya. Itu namanya mengamalkan ajaran akidah Islam. Jadi tidak cuma tahu perintah sholat, tidak cuma paham terhadap perintah sholat, namun yang lebih penting dari semua itu yaitu mengamalkan ajaran akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini tentang pengertian dan tujuan akidah Islam. Anak-anak sekalian, semoga ulasan singkat ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk lebih memahami ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat selalu, sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.